Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk teman-teman unit kegiatan mahasiswa Kristen Okumene Universitas Negeri Gorontalo yang masih setia mengikuti ibadah online yang ditayangkan setiap hari Jumat. Saya percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa dalam kondisi apapun kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini tidak akan menghambat kita untuk datang pada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa kita menyembah, memuji namanya. Kita angkat satu pujian, nyanyi dan bersorak. Tiada yang seperti Kau, setia
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami boleh rasakan Tuhan semua karena kasih setia-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada yang di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang menghalangi kami Tuhan untuk datang kepada Engkau Bapa. Kami memberikan hati dan pikiran kami Tuhan, kami fokus untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kami mematahkan roh-roh kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mencoba-cobai mengasut kami Tuhan. Kami katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayanya Roh yang bekerja di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari teman-teman kita akui di bawah kaki Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mau mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Kita angkat satu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami Tuhan. Ketika Tuhan kami melanggar Tuhan perintah Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan Kau sudah menyelesaikannya di kayu salib-Mu Bapa. Ini kami Tuhan datang dengan kerendahan hati Tuhan, kami menyerahkan diri kami Tuhan hanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Yesus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar setiap benih yang ditaburkan oleh hambanya itu tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa tumbuh di hati kita masing-masing. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian, pujian 6. Shalom, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabar kalian di rumah, di kos? Sehat? Masih ada persediaan untuk kebutuhan hari-hari? Ya. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman masih bisa menggunakan media sosial yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa nikmati dan kita pun masih bisa bersekutu bersama walau melalui media sosial ini. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, selama pandemik virus corona ini, apa yang teman-teman lakukan? Apakah ada yang tidur terus? Atau mungkin ada yang melakukan aktivitas lain?
Iya, pasti teman-teman bosan ya di kos atau lebih suka? Pasti lebih suka ya, karena kalau di kos asik melakukan banyak hal, tapi kalau di kampus pikirin tugas dan lain-lain. Tapi ada juga katanya yang lebih suka kuliah ya, karena tugas melalui via online itu merepotkan kata mereka. Saya cuma dengar seperti itu. Baik teman-teman, saya berharap selama kita akan mendengarkan firman Tuhan, teman-teman bisa fokus dan mungkin menyampingkan hal-hal yang nantinya akan mengganggu, sehingga teman-teman tetap fokus untuk mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhir. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami, melewati berbagai pergumulan hidup, cobaan, tantangan, dan pergumulan lainnya. Biarlah kami boleh tetap meyakini bahwa Engkau tetap baik, dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Tapi di dalamnya kami bersyukur, karena dari berbagai tempat yang jauh maupun yang dekat, Tuhan menyatukan kami melalui kesempatan ibadah di malam hari ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan, dan karena itu juga, kami mau meresponinya untuk terus memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan dan membangun iman kami. Kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Tolong kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi kami juga dapat dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memulai masuk dalam khotbah hari ini, mungkin teman-teman sudah sempat baca di postingan atau ketika teman-teman membagikan ya postingan hari ibadah hari ini, mungkin teman-teman sudah tahu tema apa yang akan saya bahas. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira apakah ada apa rencana teman-teman selama ke depan nantinya? Maksud saya begini, banyak rencana ya, baik rencana besar maupun rencana kecil, itu gagal atau tidak terjadi. Kenapa? Karena adanya COVID-19 ini. Nah saudara, bukan hanya yang kecil-kecil tapi yang besar, bahkan rencana-rencana negara, baik antar negara, bahkan hal-hal kecil lainnya, misalnya tukang sapu yang harus menyapu setiap pagi ataupun apel pagi. Nah itu hal-hal kecil yang kadangkala rencana-rencana ini tiba-tiba tidak terjadi. Nah saya ingin bertanya kepada saudara, apa rencana saudara yang mungkin karena COVID ini tidak terjadi? Apakah saudara memikirkan hal itu? Iya, saya yakin pasti saudara punya rencana yang kalau mau dibilang gagal planning ya. Saya sudah jauh-jauh hari misalnya ya dari Sumatera. Saya ke Gorontalo nantinya akan kuliah selama 4 tahun dan tidak akan ada kendala. Saya harus kembali ke Sumatera dengan sukses dan berhasil. Dan saya mendapatkan ilmu. Tapi toh kenyataannya ya, saya tidak benar-benar mendapatkan hal itu. Ya, saya tidak tahu kapan saya akan wisuda. Dan saya tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Nah saudara, tentunya peristiwa ini menyadarkan kepada kita ya, bahwa manusia itu hanya bisa merencanakan, namun tidak bisa memastikan bahwa hal itu bisa terjadi atau tidak. Baik, nah saat ini kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu dengan tema, ketika rencanaku bukanlah rencana Allah. Mari saya mengajak teman-teman semua membuka dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9.
Kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Nah, mari kita akan baca saya akan bacakan untuk teman-teman semua dan teman-teman mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, saudara, tidak asing lagi firman Tuhan ini kita sering dengarkan ya. Bahkan seringkali dijadikan ayat-ayat indah ya, untuk menguatkan kita dalam keseharian kita. Namun saudara, coba kita kembali lagi merenungkan secara dalam ya, kita menggali secara dalam apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya di hari ini. Nah, saudara, sebenarnya kitab Yesaya 55 ini merupakan bagian Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Nah, ketika itu bangsa Israel di tengah-tengah janji pemulihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, bangsa Israel yang Tuhan buang ke tanah Babylon. Nah, jadi ini adalah sebuah penyataan Tuhan tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang ke tanah Babylon, di mana lalu kemudian Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan, ya. Itu janji Tuhan. Nah, tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka bertanya, bisa tidak hal ini terjadi? Bisa tidak kondisi yang seperti ini Tuhan menepati janjinya? Nah, sehingga ini sangat sulit bagi mereka begitu. Nah, tapi coba kita kembali lagi kepada konteks pembacaan kita di hari ini. Nah, kalau kita lihat ya, konteks dari pembacaan hari ini berbicara tentang rancangan Allah itu bukan rancangan kita. Lalu bagaimana kita dapat mengerti akan ayat ini? Nah, saya mencoba untuk mengajak kita kembali menggali. Coba kita perhatikan pada ayatnya yang ke-27. Maaf, ada ayatnya yang ke-7. Jadi kata rancangan yang saya sudah tandai ya, tanda merah. Kata rancangan ini bukan pertama kali dia muncul, tapi pada ayatnya yang ke-9 dia sudah lebih muncul. Nah, ini menolong kita apa maksud dari ayat 8 dan ayat 9. Kita baca ayat yang ke-7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya ayat 8 dan ayat 9 itu mengarah pada ayat ke-7. Di mana ayat ke-7 itu berbicara tentang orang fasik. Orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi kalau dibilang ayat ini, ayat 8 dan 9, itu sebelumnya mengarah kepada ayat yang ke-7 tentang orang fasik dan orang jahat. Nah, saudara berbicara tentang rencana Allah, rancangan kita dan rancangan Allah. Itu seperti apa ya? Kalau firman Tuhan bilang tadi seperti langit dan bumi, jauh berbeda. Nah, coba kita perhatikan. Sebelum kita masuk dan kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam hidup kita. Pertama, saya ajak teman-teman berpikir, siapa Allah itu? Nah, kita tahu bersama Allah adalah pencipta. Dan kita adalah apa? Ayo, yang tidur di rumah, sudah tidur ini, kita adalah ciptaan. Jadi Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Nah, logika pikiran manusia itu pikirnya bahwa ketika Allah menciptakan, dia berpikir Allah itu setelah itu dia pergi ke tempat yang jauh, duduk, lalu mengamati ciptaannya. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Iya, saya termasuk orang yang pernah berpikir seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa Allah itu dia menciptakan, habis dia menciptakan, dia tinggalkan dan pergi jauh. Jadi dia cuma kontrol-kontrol saja dari jauh ciptaannya. Nah saudara, kalau kita berpikir seperti itu, kita keliru dalam menilai Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah tidak menciptakan lalu dia ada di tempat yang jauh. Tidak.
tapi Allah ada dalam ciptaannya itu. Nah, sehingga Allah itu tidak duduk diam dan santai-santai melihat kehidupan ciptaannya, tetapi Dia itu adalah Allah yang relasi, di mana Dia itu tidak hanya menciptakan, tapi Dia rindu. Dia suka suka berinteraksi. Dia ingin membangun hubungan dengan ciptaannya. Jadi Allah itu adalah Allah relasi, Allah yang merindukan hubungan pribadi personal dengan ciptaannya. Nah, sehingga ketika kita melihat hal ini secara perspektif orang Kristen, maka manusia itu adalah makhluk yang perlu Yang perlu bergantung kepada Allah. Artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Oke, ada yang bisa hidup tanpa Allah? Coba kalian berpikir di rumah, di kos. Kira-kira saya itu perlu Tuhan atau tidak? Hal apa yang saya perlu Tuhan? Pikirkan saja. Sudah dapat? Dan coba pikirkan jika hal itu saya tidak perlu dari Dia, bisa tidak saya hidup? Bisa? Tidak ya? Apa itu? Mungkin teman-teman berpikir nafas. Apakah nafas itu dari saya? Pasti tidak. Nah, jika nafas itu saya bisa usahakan, mungkin saya bisa hidup. Tapi kalau bukan dari saya bisa hidup? Tidak. Artinya manusia itu bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada dirinya. Karena dirinya hanyalah ciptaan. Oke, sampai di situ dulu. Sehingga tidak ada ciptaan yang bisa hidup sendiri. Dia perlu penciptanya. Karena penciptanya yang tahu, ini dia butuh apa nih ciptaan saya. Dia tahu karena dia menciptakan saya, gitu. Jadi dia tahu kebutuhannya. Sehingga saya mengatakan bahwa kadangkala kita hidup seperti tidak ada Allah. Ya. Sekali lagi saya katakan, kadangkala bukti nyata realita dalam kehidupan kita seperti hidup sendiri. Kita seperti rasanya tidak ada Allah. Saya memang hidup, tapi kok rasanya tidak ada Allah? Benar tidak teman-teman? Atau ada yang merasa ada Allah yang terus bersama-sama dengan Dia? Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika teman-teman berpikir bahwa ternyata betul, bernafas, kita tidak bisa bernafas kalau bukan Tuhan yang kasih itu. Kita tidak bisa makan dan tidak bisa hidup kalau kita tidak mendapatkan makanan. Yang juga ternyata tidak tahu Tuhan kasih melalui siapa, kasih melalui apa, apakah dari orang tua kah, atau dari siapa. Itu semua karena Tuhan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa jadi kita bisa simpulkan bahwa Allah itu adalah pencipta. Allah pencipta berarti Dia tidak bergantung kepada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu ciptaannya. Artinya Dialah yang nomor satu. Artinya Dialah yang ada duluan sebelum ini ada diciptakan. Berarti Allah itu tidak bergantung kepada segala sesuatu, termasuk manusia. Saya menuliskan di slide, silakan teman-teman baca. Saya menuliskan, tanpa manusia Allah tetaplah Allah. Tetapi tanpa Allah manusia tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa we are nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Sehingga menyadarkan kepada saya ya, dan kepada kita semua bahwa hidup yang kita jalani saat ini, kita bukan sekedar menghadapi cerita kita, tapi kita sedang menghadapi ceritanya Allah. Gitu ya. Kalau mau dibilang seperti film ya, Allah itu sutradara. Dan kitalah pemain filmnya di dalam sana. Jadi kita tidak akan tahu cerita apa yang akan saya lakoni. Karena yang punya cerita itu adalah Allah. Banyak yang bilang dunia ini panggung sandiwara. Ya, tapi mungkin tidak panggung sandiwara, panggung nyata. Tapi kitalah pemain dalam kehidupan kita. Tapi yang punya cerita adalah ceritanya Tuhan. Nah, namun kenyataannya kita tidak sedang menghidupi ceritanya Tuhan, tapi ceritanya kita. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama. Mengapa bisa? Kalau memang itu ceritanya Tuhan, harusnya saya juga ikut bagian dalam ceritanya Tuhan. Tapi kenapa yang ada hanyalah sepertinya ceritanya saya gitu. Nah,
Ya, seringkali kita itu menolak akan hal ini. Artinya seringkali kita merasa, saya tidak mau diatur-atur gitu. Saya mau hidup dengan sesuka hati saya. Saya mau hidup dengan apa yang saya mau, apa yang saya rencanakan, yaitu hidup saya gitu. Saya tidak mau diatur-atur, disekat-sekat, sepertinya dibatasi melakukan segala sesuatu. Nah teman-teman, inilah kita. Inilah Torah. Hal ini terjadi benar sebelum kita, manusia, mencoba untuk melakukan dengan caranya sendiri. Kalau kita review kembali ya, cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Di sanalah pertama kali manusia mencoba untuk memperlihatkan bahwa dia bisa dengan caranya. Ketika itu, mereka mencoba untuk menjadi Allah ya. Ketika iblis mencoba untuk menawarkan buah, kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Ya, buktinya apa? Mereka ambil kan dan mereka makan. Buktinya berarti situ mengatakan bahwa benar-benar manusia itu pengen jadi Allah. Buktinya mereka ambil. Berarti mereka ingin mencoba cara mereka sendiri. Inilah dosa. Itulah dosa. Saya mencoba mengutip salah satu penulis buku ya, namanya John Piper. Dia mengatakan bahwa dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Benar. Ketika hati saya rasanya Tuhan, rasanya tidak enak kayak hidup dengan Tuhan itu. Enaknya itu kalau saya bebas ya, melakukan apa saja. Itulah dosa. Ketika kita memberontak, hati kita tidak mau diatur oleh Allah. Kita mau sesuka hati kita. Baik teman-teman, akibatnya adalah bahaya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan menurun kepada kita saat ini, di mana manusia ingin menjadi Allah dan mengatur dirinya sendiri dan keinginannya. Saudara berbicara tentang keinginan ya, orang ini punya namanya hak bebas. Manusia punya namanya hak bebas. Apa itu hak bebas? Hak bebas adalah hak di mana kita bisa memilih dan tidak memilih. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka punya hak bebas. Di mana orang bisa tahu mereka punya hak bebas? Bukti di mana mereka mengambil buah itu. Berarti mereka punya hak. Nah, hidup kita pun punya hak bebas. Kita bisa menentukan kita mau atau tidak. Itulah hak bebas kita. Dan banyak orang yang tidak peka dengan hak bebas ini. Mereka menyalahgunakan dalam memilih segala sesuatu. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hak bebas ini menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dosa itu fokusnya adalah aku, me, artinya aku dan aku. Karena ya keinginan saya dong, saya nggak mau dipaksa orang lain. Saya ya, siapa teman-teman yang suka diatur-atur oleh orang? Pasti tidak ya, tidak ada. Kenapa? Karena saya suka dengan diri saya suka dengan apa yang saya mau, saya tidak mau diatur-atur. Nah itulah kebebasan kita memilih, hak bebas kita. Tapi di sanalah iblis memakai itu. Akhirnya yang terjadi adalah aku, dan aku. Yang lain saya tidak mau dengarkan. Sehingga fokus dosa itu adalah me, aku. I am everything, sayalah segalanya. Gitu. Saya tidak mau diatur-atur. Sehingga kehendak kita pun tidak mau diatur-atur. Nah ini yang kita akan belajar. Manusia merasa dia perlu pegang kontrol. Manusia mencoba merasa bahwa dia perlu pegang kendali. Artinya, kalau saya tidak atur, nanti bagaimana? Kalau saya tidak begini, nanti bagaimana? Ya berarti dia pegang kendali begitu. Dia pegang kontrol, dia merasa dia perlu pegang kendali itu, perlu pegang kontrol. Kalau tidak, apa yang terjadi? Pasti pikirannya kalau tidak, nanti tidak akan terjadi bagus itu ke depan. Jadi saya perlu, gitu. Pasti ada ya, bahkan saya pun demikian teman-teman. Nah tapi di sini yang kita pelajari adalah seringkali kita sulit untuk tunduk kepada Allah. Inilah penyebabnya, inilah akibatnya. Ketika kita mencoba untuk menjadi pengendali dalam hidup ini, mencoba untuk mengatur hidup ini, mengontrol hidup ini, maka yang terjadi adalah kita seringkali sulit untuk tunduk dan takluk kepada Allah. Sehingga ya kita pasti bebas semau kita.
ujung-ujungnya Anda berhasil atau tidak? Pasti ada yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal gitu, dalam hidup. Dan lagi-lagi kita pikir, Tuhan saya tidak bisa dan saya tidak ada apa-apanya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah manusia yang selalu mengukur segala sesuatu, tetapi tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ya, pengurus PMK Ikumene, UKM Kristen Ikumene sudah mengatur ya program per program ketika musyawarah besar kemarin. Bahkan sudah sudah menyusun kepanitiaan untuk panitia kegiatan pembinaan kerohanian ya. Bahkan panitia pembinaan juga sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga kita orang itu sudah mengukur segala sesuatu, bahkan tanggalnya kapan. Tetapi saudara, lagi-lagi kita tidak bisa menentukan apakah ini berjalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Manusia selalu mengukur segala sesuatu dengan rencananya, tetapi realitanya tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Nah, seharusnya ini menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak ada apa-apanya dan kita membutuhkan Allah dalam hidup kita. Kita tidak ada apa-apanya. Manusia sifatnya tidak suka dengan misteri. Ya. Jadi manusia itu tidak suka dengan misteri, maunya itu, sukanya itu yang real, yang nyata, dan sesuai fakta. Saya tidak mau yang misteri-misteri. Tapi kenyataannya teman-teman, dalam hidup ini kita penuh dengan misteri. Siapa yang tahu besok dia masih bisa hidup atau tidak? Siapa yang tahu besok virus corona sudah berhenti atau tidak? Kapan virus corona ini akan ludes, habis dari dunia ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Tapi para pakar sudah memberikan beberapa pemikiran mereka bahwa virus corona akan selesai pada tanggal sekian-sekian. Tapi mari kita menantikan apakah benar bahwa rencana itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka hidup beriman kepada Tuhan adalah hidup yang tidak semuanya itu jelas saat ini. Tapi kita punya satu hal yang jelas, yaitu kepastian akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa hidup saat ini tidak jelas, misteri. Tapi satu hal yang jelas, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus jelas. Sehingga hidup kita itu sebenarnya adalah proses ya. Karena kalau kita sudah tahu hidup kita selanjutnya, mungkin teman-teman saya pikir pasti ada yang berpikir, kalau begitu saya tidak perlu Tuhan. Benar enggak? Karena saya sudah tahu ke depan 2 hari, bahkan saya tahu matinya saya kapan. Sehingga orang pasti akan berpikir, kalau begitu saya tidak perlu Tuhan. Buktinya adalah kita penuh misteri, sehingga kita butuh Tuhan. Karena kita tidak tahu besok-besok dan besoknya lagi kehidupan kita seperti apa. Sehingga teman-teman, mari saya mengajak kita semua untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang saya, maka yang ada adalah aku dan cara pandang saya. Cara pandang kita jauh berbeda dengan cara pandang Allah. Kadang-kala kita salah menilai Allah begitu. Kita kadang menyamakan Tuhan seperti manusia. Jadi ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat cobaan, ketika kita lagi susah, kita bilang Tuhan tidak ada. Di mana Tuhan? Mungkin ada yang bertanya, kok makin banyak ya yang menjadi korban COVID-19 ini? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan bekerja? Kok makin hari saya mengikut Tuhan, makin banyak masalah yang saya dapat? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada? Nah, kadang-kadang kita mencoba mendefinisikan Tuhan dengan hal seperti itu. Tuhan ada ketika kondisi kita baik. Wah, puji Tuhan. Saya sempat teringat ya ketika itu kami doa ujian nasional ya, sebelum kelas 3 lalu ya, mau ujian nasional, kami punya persekutuan kecil
Dan ketika itu kami panggil pendeta untuk memimpin kita. Dan kemudian pendeta itu menanyakan kepada kami. Dia bertanya begini, teman-teman, adik-adik, kalau misalnya kalian lulus ya di tahun ini, lulus ujian nasional, apakah Tuhan itu baik? Ya, kami semangat mengatakan, Tuhan itu baik, dahsyat luar biasa. Kemudian dia kembali bertanya, tapi kalau kalian tidak lulus, apakah Tuhan itu baik? Ya, disitulah kami mulai bilang baik ya. Kita mencoba untuk mengingkari ya. Jadi Tuhan baik hanya pada saat orang lagi senang. Tuhan baik hanya pada saat saya sepertinya diberkati, maka saya bilang Tuhan baik. Teman-teman, Tuhan tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti pacar kamu, tidak sama seperti orang-orang yang kamu lihat. Yang mungkin hari ini dia senang, besok dia cemberut, besok lagi dia senang, besok lagi dia marah. Artinya dia berubah-ubah. Tuhan tidak sama seperti manusia. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Dia tetap ada pendiriannya. Sehingga Tuhan tidak bisa samakan Tuhan seperti manusia. Yang kadang berubah-ubah, yang kadang hari ini nyambung, besok putus, besok nyambung, putus lagi. Tuhan tidak sama seperti manusia. Teman-teman, saya mencoba untuk menceritakan sebuah kisah ya. Alkisah di suatu daerah, ada sebuah virus yang memasuki daerah tersebut. Nah, ada seorang ibu yang memiliki anak balita. Ketika dia mengetahui hal itu, dia merasa, wah, anak saya perlu untuk divaksin virus itu ya. Akhirnya ibu ini mencoba, dia tahu bahwa ada vaksin untuk virus itu. Dia membawa anak ini ke rumah sakit ya, untuk divaksin. Setelah itu sampai di rumah sakit, dia mencoba menyerahkan anak itu kepada dokter ya. Kemudian si anak ini mencoba melihat, mama saya kenapa begini? Nah, anak itu menangis ya, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena orang lain mengambil dia begitu, dan mamanya cuma ketawa-ketawa. Mungkin teman-teman pernah diimunisasi, pernah ya masih kecil. Apa yang terjadi? Kita pasti menangis. Kenapa? Karena kenapa mama saya kok melepaskan saya? Kemudian anak ini diserahkan kepada dokter ini. Kemudian dokter mengambil suntik yang lumayan besar bagi anak-anak ya. Kemudian dia mengisi vaksin. Kemudian dia memberi vaksin pada anak itu, dan anak itu menangisnya minta ampun. Kenapa dia minta ampun? Karena dia melihat mamanya malah tertawa saat itu. Ketawa-ketawa. Kok mama saya lagi sakit-sakit seperti ini? Mama saya malah ketawa di sana. Sakit nggak teman-teman? Ya pasti sebagai anak kecil yang tidak tahu ini apa, rasa sakit gitu. Setelah itu mamanya ambil lagi anak itu. Kemudian dia masih menangis-nangis. Rasanya pasti ketika mamanya ambil, dia pasti meraju ya. Tidak mau, mama ini malas dia sama mama. Saya disuntik, saya dikasih sakit, mama ini malah tertawa di situ. Yang bikin dia marah lagi adalah mamanya keluarkan uang. Keluarkan uang lalu diberikan sama dokter itu. Siapa yang tidak nama marah? Pasti marah gitu. Namun sesampainya mereka ke daerah mereka, dan ketika itu virus itu masuk ke desa mereka ya, ternyata banyak yang tertular virus ini, tapi anak ini selamat dari virus itu. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Kita sering melihat Tuhan yang buruknya, tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk keselamatan kita. Coba kita pikirkan dalam hidup kita. Seringkali kita cuma melihat Tuhan dari sisi buruknya saja, padahal sebenarnya tujuan Tuhan baik. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik bagi kita. Mari kita belajar melihat segala sesuatu itu dari cara pandang Tuhan, bukan dari cara pandang kita. Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita, pergumulan kita, karena Tuhan Yesus pun pernah hidup di bumi ini dan mengenali setiap permasalahan hidup manusia. Teman-teman, mungkin saat ini teman-teman bergumul, Tuhan, saya tidak mengerti dengan rencana Tuhan. Kenapa planning rencana saya? Misalnya yang wisuda, kenapa saya tidak kunjung wisuda?
Tuhan, saya berencana tahun ini saya wisuda, tapi kenapa saya gagal? Tuhan, kenapa saya ketemu dosen yang begitu cuek dengan saya? Tuhan, kenapa nilai saya error? Padahal saya sudah berusaha untuk kerja keras. Mari teman-teman, mungkin banyak keluhan-keluhan lainnya. Tapi Tuhan peduli untuk semua itu. Tuhan mengerti setiap persoalan kita. Yang Tuhan minta adalah, mari kita belajar melihat dari cara pandang Dia, bukan dari cara pandang kita. Marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita miliki. Karena dengan bersyukur, kita bisa menerima. Bersyukur itu berarti berterima kasih. Berterima kasih itu berarti menerima apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Bisa begitu teman-teman? Jadi teman-teman ketika mengucapkan terima kasih Reka, artinya Reka sudah melakukan sesuatu sama dia dan dia terima apapun yang dilakukan oleh Reka. Sama, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan berarti kita menerima segala sesuatu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Sehingga marilah kita belajar untuk mengucap syukur. Dan belajarlah untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena kehidupan orang lain itu punya jalan cerita sendiri. Dan kita punya jalan cerita sendiri. Kadang-kadang yang bikin kita sulit bersyukur adalah kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki sejauh ini. Seringkali kita mencoba untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Sehingga kita tidak melihat bahwa banyak sesuatu hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya menutup khotbah saya dengan menceritakan di beberapa kesempatan liburan ini saya sempatkan untuk menonton ya di tengah-tengah kesibukan. Saya menonton sebuah drama ya. Nah, saya menonton film drama Asia ya, yaitu film Cina. Judul filmnya itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Kalau di drama Korea, drakor, itu ada film yang sama dengan itu. Ya, dengan ini, yaitu film I'm Not Robot. Tahu ya, I'm Not Robot atau Are You Human? Are You Human? Ya, itu dua film di drakor ya. Nah, film yang saya nonton ini mirip dengan itu. Judulnya adalah My Robot by Frank. Pacarku robot. Di suatu kota ya, ada seorang bapak, seorang ilmuwan sains, dia penemu segala sesuatu, tidak juga segala sesuatu, tapi lebih pada ilmu teknologi. Dan dia itu lebih ke arah elektronik ya, atau merancang-rancang segala sesuatu. Salah satunya adalah robot. Nah, bapaknya sudah meninggal. Maaf, istrinya sudah meninggal. Dan mereka punya anak satu. Anaknya bernama Lin Mobai. Nah, Lin Mobai ini, nah teman-teman perhatikan saja di slide. Nah, Lin Mobai ini punya keinginan untuk menjadi dokter ya. Kehidupan Lin Mobai ini tidak seperti kehidupan orang lainnya ya. Dia lebih pendiam dan bapaknya yang sains ini pasti stres. Jadi seringkali dia melampiaskan untuk minum minuman keras gitu. Setelah sibuk bekerja dia minuman keras. Nah, si Lin Mobai ini tidak suka dengan bapaknya dari kecil dengan karakter. Bahkan sampai mamanya meninggal, bapaknya tidak perhatikan istrinya, tidak perhatikan mamanya. Sehingga dendam Lin Mobai ini begitu besar kepada ayahnya itu. Nah, bahkan mereka sempat pisah rumah ya. Ketika dia menjadi dokter, si Lin Mobai mendapat beasiswa untuk menjadi dokter. Akhirnya dia menjadi dokter di salah satu rumah sakit terkenal di Cina. Dan di sana dia bekerja luar biasa. Dan kerinduan ayahnya adalah Lin Mobai kembali kepada dia. Dia merasa sendiri setelah istrinya pergi. Tapi Lin Mobai tidak mau gitu. Sering ditelepon sama bapaknya, tapi Lin Mobai tidak sering mengangkat. Yes, lebih banyak menghindar gitu. Nah, suatu ketika Lin Mobai melakukan perjalanan traveling ya dengan teman-teman kerja. Mereka mencoba untuk refreshing. Mereka pergi ke suatu bukit salju ya, gunung salju. Dan di sana Lin Mobai kecelakaan. Yang terjadi adalah dia kehilangan kesadaran, kalau dibilangnya mati otak ya. Otaknya mati, tapi tubuhnya hidup. Saya nggak tahu itu, kayaknya mustahil ya. Tapi itu ceritanya ya. Dia tidak sadarkan diri dan ketika dibawa ke rumah sakit, ya badannya masih ini, tapi otaknya tidak bekerja lagi. Saya pikir itu saraf pusat ya, sistem saraf pusat pastinya itu sumber dari
kehidupan seseorang. Nah, akhirnya bapaknya ketika mengetahui hal itu, dia tidak menerima akan apa yang terjadi kepada anaknya. Akhirnya dia berusaha untuk menemui dokter yang merawat dia dan mengambil tubuhnya, lalu dia bawa ke laboratoriumnya. Di laboratorium sains inilah dia membuat chip robot ya, yaitu otak robot. Nah, otak robot ini dia gunakan kepada si Lin Mobai. Akhirnya si Lin Mobai bisa hidup kembali. Namun otak yang dia pakai adalah bukan otak manusia, tetapi otak robot. Di mana otak robot itu hanya bisa dikendali oleh yang menciptakannya, oleh pengendalinya itu. Jadi apapun yang dibilang oleh pengendali, dia akan lakukan begitu. Meskipun dia manusia, jadi setengah robot, setengah manusia. Suatu ketika tanpa beberapa waktu kemudian dia ketemu dengan seorang perempuan ya. Inilah cinta sejatinya ya, kalau film-filmnya kan seperti itu. Bernama Jiang Mengyan. Nah, Jiang Mengyan ini adalah orang yang tiba-tiba bertemu dengan Lin Mobai, dan di sanalah mereka menjadi jatuh cinta ya. Tapi masalahnya adalah Lin Mobai tidak ada sebagai robot, dia tidak pernah merasa namanya cinta. Dia tidak pernah namanya rasa suka. Dia yang ada cuman sebuah sistem yang dimana sistem ini hanya hal itu yang bisa dia lakukan. Misalnya ketika dia melihat orang lagi sedih, maka dia harus mencoba untuk menghibur orang itu. Jadi hanya perintah-perintah seperti itu. Tapi dia tidak merasakan namanya cinta. Nah, akhirnya saya tidak tahu bagaimana sutradara ini berpikir ya. Tapi yang jelas bahwa karena cintalah suatu ketika Jing Mobai mengalami kecelakaan yang kedua kali. Kecelakaan yang kedua kali di mana baterainya itu kan harus dicas, tapi tiba-tiba baterainya habis dan dia perlu diisi. Tapi karena jarak yang jauh dengan lab ayahnya untuk mengisi baterai, akhirnya dia jatuh ke dalam laut dan di sana dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ketika itu ada cintanya, yaitu si Jiang Mengyan. Akhirnya si Jiang Mengyan menolong dia ya, nolong dia. Kemudian biasa ya kalau film dewasa pasti ada adegan-adegan berbahaya. Kemudian disitulah timbullah ion-ion positif. Ya, akhirnya alirannya kembali dan sistem sarafnya itu tiba-tiba diganti kendali oleh orang lain. Jadi yang sebelumnya itu adalah bapaknya yang mengendalikan. Ketika mereka bertemu dan ketika dia kembali lagi hidup karena si perempuan ini, akhirnya sekarang yang memegang kendali pikiran dia adalah pacarnya itu, Jing Mengyan. Ya, sampai ceritanya selesai, teman-teman penasaran silakan ditonton. Itu film tahun 2018. Saya tidak saya cuma beritahu kalau teman-teman punya waktu silakan, punya kuota yang lebih silakan untuk mengisi refreshing teman-teman. Teman-teman, apa yang kita pelajari dari hal ini? Bahwa manusia bisa mencoba untuk mencoba untuk berusaha mengendalikan segala sesuatu. Tapi Tuhanlah sesungguhnya yang dapat mengendalikan semuanya itu. Kita bisa merencanakan apa yang kita inginkan, tetapi sekali lagi Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang bercerita dalam hidup kita. Sehingga sekalipun kita berusaha untuk memasakkan keinginan kita, Tuhan punya rancangan lain bagi kita. Maka teman-teman, mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk waktu ini yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan, dan Tuhan telah mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan. Bapa di sorga, tolong kami agar kami tidak hanya menjadi penyampai, tidak hanya menjadi pendengar, namun mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Di tengah-tengah wabah virus ini, banyak hal mungkin dalam hidup kami, rencana, planning kami ke depan yang seringkali tidak sesuai, bahkan gagal, bahkan belum terjadi
sesuai apa yang kami rencanakan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami melihat segala sesuatu tidak dari sudut pandang kami. Karena ketika kami mencoba melihat dengan sudut pandang kami, maka kami akan terus menyalahkan Tuhan dan mencoba untuk tidak menerima akan segala sesuatu. Namun ajarkan kami untuk melihat bahwa sekalipun kami merencanakan, tetapi Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkaulah pengendali segala sesuatu. Maka haruslah kami menyadarkan diri kami bahwa kami sungguh bergantung kepada Allah. Tanpa Allah, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan menolong setiap kami. Tuhan menolong setiap umat-Mu. Di wabah pandemi virus corona ini, Tuhan kiranya memakai setiap pribadi yang terbeban, para medis, bahkan pemerintah yang terus menerapkan aturan-aturan dalam meminimalisir, bahkan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan memampukan mereka agar mereka juga mampu untuk terus pertahankan apa yang menjadi keputusan mereka, memperketat agar masyarakat tidak lengah dalam menjalankan apa yang sudah mereka rencanakan Tuhan. Dan juga tolong setiap kami agar kami juga bisa mengatur diri kami dan juga bisa bersama-sama mensukseskan apa yang menjadi kegiatan ataupun aturan pemerintah. Bapa di sorga, terima kasih kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang ada di rumah ataupun di kos. Kiranya Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan menjaga dan Tuhan terus beserta dengan kami agar setiap hal yang kami lakukan, kami sungguh benar-benar menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan. Di sorga, kami juga mendoakan para pembina kami. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, kehidupan secara pribadi mereka, bahkan mereka yang juga memikirkan bagaimana mengoperasikan SIAT learning, pembelajaran agar lebih maksimal, ataupun media-media lainnya. Tuhan menolong, hikmat Tuhan menolong mereka, sehingga setiap mahasiswa dapat secara efektif belajar sekalipun di tengah-tengah kondisi seperti ini. Juga mampukan para mahasiswa Tuhan agar mereka juga dengan hati yang sabar mampu untuk menjalani perkuliahan, mengingat kembali perjuangan orang tua ketika orang tua berusaha untuk membiayai kehidupan mereka, bahkan pemerintah yang sudah memberikan biaya untuk bisa mereka kuliah, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan sekalipun ada wabah virus corona ini. Bapa di surga, terima kasih. Ini kami Tuhan, berkati kami dan pelindungan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah, biarlah setiap firman yang ditabur oleh hambanya itu bisa berbuah dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Kembali kita mengangkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua untuk
Mari berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami hanya bisa merencanakan, tetapi Engkau Allah yang berotoritas atas kehidupan kami. Maka biarlah kami belajar melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan, tidak dari kacamata kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami. Berkati kami selalu dan lindungi kami Tuhan bersama keluarga kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.